sehat semua nggih. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, kondisi penuh syukur, penuh bahagia. Minta ini Mbak, minta kabel sama ini kabel itu coba. Saya sedikit nambahin dulu ini sebelum Mbak Eka ngisi ya, kaitannya tentang kenapa kita meski ditumbuhkan. Kenapa kita Meski ditumbuhkan. Kenapa kita harus bertumbuh? Sebab untuk mencapai keinginan atau harapan-harapan kita itu kita harus punya kemampuan, jadi kita perlu bertumbuh. Ini kan sebenarnya acara-acara kayak gini kan dalam rangka menumbuhkan gitu ya teman-teman ya. Iya. Growth gitu agar kita itu bertumbuh gitu. Lah mengapa kudu bertumbuh gitu? Mengapa kita harus bertumbuh? Kan pertanyaannya gitu. Mengapa kita meski bertumbuh? Ndak karena cara belajar, ndak cara termasuk sekolah, ndak karena kursus, workshop, pelatihan gitu kan. Bahkan ngejalanin Scrum ini kan dalam rangka bertumbuh. Dan apa kita perlu bertumbuh? Sebenarnya ini langsung aja ya. Jadi kenapa harus bertumbuh? Karena setiap menungsa pasti punya harapan. Kemudian harapan itu kita usahakan atau kita ikhtiarkan ya, namanya ini input, ini proses. Nanti keluarlah output atau hasil. Hasilnya adalah setelah ada harapan ada realita. Kan esensinya begini. Jadi setiap menungsa mesti punya harapan. Nah, kalau ada harapan ya repot gitu kan. Tapi nanti juga ada realita gitu kan. Nah, biar harapan nanti sampai ke realita, kita perlu melakukan proses. Nah, prosesnya itu sing diarani nang agama jenengane apa ya Mbak Fanti? Proses itu kalau di bahasa agama namanya ikhtiar. Ikhtiar dengan melakukan amalan gitu kan, kadang-kadang ada amalan yaitu yang namanya proses. Jadi kenapa kita meski bertumbuh sebenarnya harapan itu sesuai dengan realitas sesuai dengan harapan dengan melakukan ikhtiar. Lah ternyata harapan menjadi realita itu juga lumayan challenging ya teman-teman gitu. Kita punya harapan kepada jadi realita itu lumayan menantang gitu. Dan perlu bersabar, perlu ada kesabaran gitu. Makanya ketika kita rekrut tim itu ada 2 ciri utama yang paling penting. Ciri pertama apa? Ciri atau tanda-tanda atau istilah lah. Kalau kita rekrut tim harus yang gimana? Satu, Petani dan anak petani. Yang kedua kriterianya adalah anak guru. yang kedua anak guru. Petani. Nah, maksud di petani itu adalah orang yang mau berproses teman-teman dengan sabar gitu, ngejalanin dengan sabar, dengan penuh sungguh-sungguh, urung ana hasile bae si gelem ngelemoni, si gelem matun padahal hasilnya urung metu teman-teman gitu. Tapi dia tahu memang harus ngejalanin proses untuk bisa sampai panen, untuk sampai ke harapannya itu bisa jadi realita. Habis itu caranya ki wong sing gelem ikhtiar lah ya.
proses gelem ngejalanin proses. Tidak semua orang itu mau ngejalanin proses. Gitu. Kepengennya dua harapan terus langsung jadi realita tanpa proses. Kan kebanyakan orang gitu. Gitu. Padahal itu ada proses, ada usaha-usaha gitu kan. Nah, anak petani lah orang yang ya, yang mau menjalankan proses dengan sabar. Menjalani proses saja itu nggak cukup gitu. Perlu orang yang selalu berpikir belajar gitu. Nah, itu anak guru. Anak guru maksudnya wong sing senantiasa selalu belajar. Nah, dengan dua ciri itu, insya Allah harapan akan mudah menjadi realita. Nah, ini yang dinamakan dengan kemampuan atau bahasa Inggrisnya ability. Ability atau kemampuan. Sebenarnya mengapa kita perlu bertumbuh? Karena kita memiliki kemampuan. Mengapa kita sekolah? Harapannya itu kelak ketika kamu disekolahkan, gue makin punya daya gitu, punya kekuatan, punya power untuk mewujudkan realitanya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada HRD ya. HRD kalau di kita namanya human growth. Jadi human growth itu tujuannya sangat mulia. Nah, kebetulan human growth di sini siapa? Mbak Vivi. Oke. Jadi human growth itu sangat mulia karena agar memampukan manusia-manusia untuk mewujudkan harapannya menjadi realita. Gitu teman-teman. Iya. Jadi biar kita itu Waalaikumsalam. Coba duduk di mana? Oke. Sana tuh. Sini lah. Dan teman yang baik itu adalah teman yang saling mengingatkan tentang dua hal ini, teman-teman. Gitu, termasuk dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, gue sih mengingatkan bahwa kita perlu ngejalanin proses dan perlu belajar. Gitu. Karena menungsa pada dasarnya lemah ya. Begitu satu harapan tidak tercapai, seringnya kan putus asa. Jadi suwe temen ya. Nah, ini nyambung dengan Ayah Hamka yang saya share. Sudah ada yang denger nggak? Sudah ya. Ada filmnya ya? Cuman ini apa namanya? Siapa namanya? Hamka itulah. Siapa jenengannya? Apa Yusuf? Yusuf Hamka itu. Kita manggilnya Ayah Hamka, itu ayahnya kita. Ayah Hamka itu bilang gitu kan. Dia itu untuk bisa mencapai kemampuan yang besar gitu, sampai miliarder gitu, dia konglomerat itu ternyata butuh 40 tahun. Dan itu proses yang sungguh-sungguh ya teman-teman gitu. Kalau nggak sungguh-sungguh mungkin lain lagi. 40 tahun teman-teman. Gitu. Kemudian Ari Ginanjar Agustin juga kemarin juga menyampaikan bahwa dia itu udah ikhtiar 1 tahun urung ana perubahan, 5 tahun urung ana perubahan, 10 tahun urung ana perubahan. Ternyata 30 tahun dia ikhtiar di dunia training itu baru kelihatan hasilnya. Ari Ginanjar Agustin gitu. Nah itu. Jadi begitu teman-teman. Oke, ceritanya nyemangati tanpa berapi-api gitu. Kita lagi nyemangati tapi teman-teman paham gitu. Paham sebuah proses, pentingnya proses dan pentingnya kita selalu belajar. Kadang-kadang kita putus asa.
wis usaha temen-temen dan hasilnya urung ana, progresnya urung ana, kadang-kadang kan begitu lah. Itu pentingnya teman-teman semua untuk saling kuat menguatkan. Gitu. Sing penting kita jalani ikhtiare, selalu kita semangat untuk belajar. Gitu. Masalah hasil ya sebenarnya priwe maning ya, gue kuasane Gusti Allah sih gitu. Kita hanya punya apa ya? Punya kewajiban kan di sini di proses ini. Kayak gitu. Mbak Novi. Ini saya ulang dikit, jadi setiap menungsa itu selalu punya harapan. Harapan nanti akan ada realita. Di tengah-tengah harapan dan realita itu ada namanya proses ikhtiar atau kita ngelakuin amalan gitu. Nah, agar harapan bisa tercapai menjadi realita, kita perlu menjadi anak petani sama anak guru. Anak petani di sini maksudnya adalah anak yang sabar dengan proses gitu. Anak nanam ya meskipun urung ana hasilnya dia tetap sabar, tetap nyirami, tetap ngelemoni gitu. Itu namanya anak petani. Orang yang sabar, orang gerusuk, orang gerasa gerusuk. Yakin ana waktune kok. Gitu cerita. Ana waktune panen. Kan kita kan wajibnya nandur, ngelemoni. Waktune mangsane panen. Lah gitu maksudnya. Nah, kemudian ada karakter berikutnya anak guru. Anak guru itu anak yang selalu berusaha atau belajar hal baru. Orang ngerasa pintar. Kalaupun teman-teman sudah kelas 1, ada kelas 2. Udah kelas 6 SD, ada SMP. Ada SMP, ada SMA. Lah sebenarnya anak-anak pola ya teman-teman. Gitu. Anak guru itu yang selalu belajar. Nah, nanti anak petani dan anak guru nanti akan membentuk ability bahasa Inggrisnya, artinya kemampuan. Lah, nanti